Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, 2 wanita ditemukan tewas dalam kamar. Polisi ungkap pelaku pembunuhan 2 wanita. Dan jangan lewatkan 195 sekolah di Palembang terapkan kurikulum Merdeka Belajar. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. 2 wanita yang masih hubungan keluarga ditemukan tewas secara mengenaskan. Jenazah keduanya dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang. Polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Kedua korban Henry Rangkuti Liasari, 34 tahun, dan Melani, 22 tahun langsung dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, Senin kemarin. Keduanya ditemukan tewas kondisi mengenaskan di dalam kamar rumah salah satu korban Henry Rangkuti Liasari, perumahan Dreamland, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Diketahui Henry Rangkuti tinggal bersama adik laki-lakinya Bobby, sedangkan korban Melani kekasih dari Bobby. Kedua jenazah akan dilakukan visum untuk kepentingan penyelidikan serta penyebab kematian. Umar Tony, keluarga korban, menyatakan kedua korban adalah adiknya dan keponakannya. Keduanya dibunuh diduga menggunakan benda tumpul. Kabar-kabarnya korban tuh dipukul kan pakai benda tumpul kan. Pakai apa, Kak? Pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul. Entah benda tumpulnya tidak tahu kan. Tidak tahu kayak apa besi atau kayu, belum tahu kayak. Oke. Dugaan sementara pelakunya adik korban bernama Bobby yang tak lain kekasih dari Melani yang ikut menjadi korban. Polisi kini masih mendalami kasus ini. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Dan pemirsa, Subdit Jatantras Polda Sumsel mengamankan pelaku pembunuhan 2 wanita di Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Pelaku merupakan adik kandung korban yang emosi melihat kedua korban sedang bermesraan. Bobby, pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita ini, langsung digelandang ke Subdit Jatantras Polda Sumsel Selasa kemarin. Kedua korban Henry Rangkuti Liasari, 34 tahun, adalah kakak perempuan dari pelaku Bobby, dan Melani atau Mei, kekasih dari pelaku Bobby yang masih mempunyai hubungan keluarga. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk batu bara ini memang tinggal dan ikut di rumah kakak perempuannya tersebut yang masih tinggal sendiri. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa keduanya karena memergoki keduanya sedang bermesraan. Pelaku mengaku selama ini sudah curiga dan baru kali ini kepergok olehnya. Saat itu pelaku yang baru pulang memergoki kekasihnya dan kakak perempuannya sedang bermesraan di dalam kamar Minggu sore. Keduanya langsung pergi keluar rumah meninggalkan pelaku. Malamnya sekitar pukul 11, Bobby mengaku saat kedua korban kembali ke rumah, dirinya kembali bertanya dan terjadi cekcok dengan kakak perempuannya. Dirinya kesal dan emosi lalu memukul kepala kakak perempuannya dengan besi dongkrak, sedangkan Melani yang hendak berteriak juga dipukul menggunakan alat yang sama. Aku yang mergoknya Ayu sama kasih. Pada saat kepergok lagi bermesraan, benar? Ya benar, bermesraan. Lagi ciuman. Jadi gitu emosi. Ya emosi kesal kan. Sempat ditanya, kakak tanya. Sempat kutanya. Apa jawabannya? Tidak dijawab, langsung mereka lari kan. Kasubdit Jatantras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihandika menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan ini. Tadi rekan-rekan di lapangan sudah mengamankan 1 orang diduga pelaku. Saat ini sedang dalam pemeriksaan, nanti untuk info lanjutnya kita kabari ya. Burhanuddin, orang tua korban dan pelaku, mengharapkan keringanan hukuman anaknya. Korban ini siapa kita, Pak? Korbannya anak kita, anak kandung. Terus? Pelakunya anak kandung. Yang sikoknya tadi Meme. Meme itu siapa, Pak? Keponakan. Usai dilakukan visum, kedua jasad korban akan dibawa ke kampung halaman Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan pengusuran belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Beberapa warga menangis histeris menolak rumahnya digusur.
Penggusuran belasan rumah warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Selasa kemarin diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP Kota Palembang lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Dalam penggusuran ini, petugas Satpol PP dibantu TNI, Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga mencoba menghalau dan memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Salah satu warga menyatakan dirinya bersama warga lain telah menempati tanah pemerintah ini selama puluhan tahun saat tanah tersebut tak ada penghuninya. Ini anak ini kan numpang di sini ya. Gitu kan. Sudah ngasih sudah ngasih sejumlah untuk numpang ini. Uang sudah ngasih uang kita Pak beli tanah ini. Numpang be. Kasatpol PP Kota Palembang Edwin menyatakan penggusuran dilakukan karena lokasi tanah yang dibangun rumah warga akan didirikan Polsek Jakabaring dan kantor Camat Jakabaring Palembang. Camat, masyarakat dan lain-lain. Dari Polsek juga, di backup dari Koramil, dari Kodim, pokoknya tim keseluruhan. Pada intinya kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ini lahan-lahan untuk lahan pemerintah, sudah diingatkan, jangan dibangun. Karena Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan warga sehingga dilakukan penggusuran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, penjabat Bupati Muara Enim Kurniawan membuka Bina Desa Nasional 2022 di Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Ulu, sekaligus melaksanakan panen raya padi. Mereka berharap potensi komoditi yang dimiliki bisa diangkat dan terwujudnya Sumsel, lumbung pangan, dan food estate. Dataran tinggi Semende Muara Enim dengan bintang alam pertanian padi dan hortikultura yang sangat luas menjadikan daerah subur ini sebagai lokasi inti kegiatan Bina Desa Nasional Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia IBMPI 2022. Kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi pejabat Bupati Muara Enim Kurniawan ini diikuti perwakilan BEM Fakultas Pertanian dari 67 perguruan tinggi di Indonesia. Gubernur optimis kegiatan yang diselenggarakan IBMPI dan BEM Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya ini mampu berkontribusi menyumbangkan wawasan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian kepada masyarakat. Tentu adalah sebuah surprise bagi masyarakat sekitar bahwa ternyata dengan teknologi dan dengan kedisiplinan dari mulai bibit sampai pemupukan bisa menghasilkan yang maksimal. Pejabat Bupati Muara Enim Kurniawan berterima kasih atas kepercayaan Rektor Universitas Sriwijaya dan IBMPI yang telah memilih Kabupaten Muara Enim sebagai lokasi penyelenggaraan Bina Desa Nasional 2022. Jadi kita pengen agar tentunya hasil yang ada di Segamit ini, Semendo ini bisa khusus lagi kopi Semendo itu mudah-mudahan bisa di sayuran juga Komoditi Pak ya. Komoditi dari ini Pak ya. Kawasan Semende merupakan wilayah agropolitan, sentral pertanian dan perkebunan di Kabupaten Muara Enim yang menjadi daerah penyangga program Sumsel Mandiri Pangan dan daerah lumbung pangan Sumsel. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, 195 sekolah di Palembang terapkan kurikulum Merdeka Belajar. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR.
pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satreskrim Polres Banyuasin berhasil menangkap komplotan pengoplos pupuk bersubsidi yang meresahkan petani. 3 orang diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka FR, RS, dan M, warga desa Santan Sari, Kecamatan Sembawa ini ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Ketiganya merupakan komplotan pengoplosan pupuk bersubsidi. Modus yang dilakukan komplotan ini dengan cara membeli pupuk subsidi seharga Rp250.000 per karung, lalu menggantinya dengan karung non-subsidi dan dijual seharga Rp300.000. Dari lokasi penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa benang, alat penjahit karung, timbangan, dan pupuk non-subsidi siap jual seberat 28,7 ton. Ketiga pelaku mengaku membeli pupuk subsidi jenis fosfat SP36 dan Ponska dari agen pupuk di wilayah Belitang, Oku Timur, dan Lampung. Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP Hari Dinar menyatakan terbongkarnya ini berdasarkan informasi dari petani. Karung termasuk ada yang di ruangan, masing-masing karung berisikan 50 kg. Jadi total keseluruhan yang kita amankan 28,750 ton. Polisi masih ketiga tersangka untuk mengungkap jaringan pengoplos pupuk subsidi yang merugikan petani. Ketiga tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful Ainus melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Timur menggelar peringatan Hari Bakti Adiaksa dengan tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Sebelumnya, Kejari Oku Timur juga melakukan bakti sosial, pekan olahraga donor darah, dan ziarah ke makam pahlawan. Upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Oku Timur Jumat 22 Juli 2022. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur, Akmal Kodrat, dihadiri para kepala seksi serta jajaran pegawai di ruang lingkup Kejaksaan Oku Timur dan Ikatan Adiaksa Dharma Kartini. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur, Akmal Kodrat, menyampaikan amanat Jaksa Agung RI, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun ini terasa istimewa karena dapat digelar secara serentak dan langsung meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Akmal Kodrat, peringatan Hari Bakti Adiaksa ini merupakan momentum bersama untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas kinerja Kejari Oku Timur dalam 1 tahun terakhir. Kejari juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi, sehingga mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika hukum. Menurut Akmal Kodrat, tingkat kepercayaan kinerja kejaksaan dari masyarakat cukup tinggi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62, Kop Adiaksa, semoga selalu menjadi yang terbaik bagi bangsa. Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62 bagi seluruh Korps Adiaksa seluruh Indonesia. Semoga Kejaksaan RI semakin maju, semakin jaya. Masyarakat bukan keadilan secara tekstural, tetapi ada keadilan yang berdasarkan bersumber dari hati nurani yang di masyarakat. Nah ini tadi Pak Jaksa tekankan agar tahun 2022 ke depan ini penegakan hukum kita harus lebih mengembangkan penegakan hukum yang 1951. Kejari Oku Timur juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal program restoratif justice yang saat ini telah banyak membantu warga yang bermasalah dengan hukum. Dari Oku Timur, Leo Jatmiko, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 195 sekolah di Kota Palembang telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan bersama Sekretaris Daerah Kota Palembang menerima kunjungan kerja Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek di Auditorium Dinas Pendidikan Kota Palembang Senin kemarin. Kunjungan kerja tersebut untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar serta mengoptimalkan kompetensi, bakat, serta minat siswa untuk belajar secara mendalam. Hal ini juga sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Sebagai langkah awal, sebanyak 195 sekolah di Kota Palembang yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Pemerintah Kota Palembang secara bertahap mendorong semua sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga membangun kenyamanan para siswa dalam belajar. Mereka yang mengelola di PKBM dan semua ini harus sudah berpikir outcome-nya. Jangan lagi berpikir yang penting mereka dapat ijazah. Tidak boleh seperti itu, tapi kita udah harus mencari. Setelah tamat dari sini mau apa sih mereka? Kota Palembang masuk dalam urutan ketiga se-Indonesia sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, yang saat ini sudah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Diharapkan semua sekolah di Kota Palembang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahmah. Sampai jumpa.